Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Doyo Elektronik. Pada hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari saudara kita yang kemarin bertanya bagaimana cara sambung dua lampu untuk tes modul kulkas atau freezer, teman-teman. Jadi kulkas, freezer sama, baik itu yang asli inverter ataupun yang semi inverter yang pakai modul tapi masih DC, masih AC maksud saya, begitu teman-teman. Jadi untuk bagaimana ya, memastikan bahwa modul itu sudah benar-benar rusak atau yang rusak dari kompresornya. Jadi kalau dua lampu ini nggak menyala, menandakan modul yang rusak, teman-teman. Jadi kemarin saya mohon maaf, lupa tidak saya gambarkan untuk cara sambungnya. Dan kebetulan memang modulnya yang rusak. Ternyata tidak nyala. Untuk kompresor namanya masih oke. Nah, dan untuk modul sudah kita perbaiki dan sudah kita upload kemarin, dan ternyata penyebabnya hanya karena elko atau kapasitor yang kering atau lemah, teman-teman. Istilahnya nggak bisa nyimpen. Biasanya kering atau olinya udah habis. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara sambungnya? Sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Dan untuk watt lampu ini saya pakai 5 watt ini, teman-teman. Nah, ini 5 watt. Ini 5 watt. Kalau ada ya 10 sampai 30, teman-teman, kalau ada. Yang penting pakai lampu pijar biasa. Jangan AC mati, kalau AC mati nggak bisa. Ya kemungkinan bisa, tapi saya rasa-rasanya kurang pas lah. Nah, kemudian bagaimana cara sambungnya? Nah, sangat mudah, teman-teman, cukup di seri sebenarnya. Jadi saya kemarin, mohon maaf tidak saya gambar sekalian. Jadi ini umpama dua lampu. Nah, dua lampu begini, teman-teman. Ini cukup di seri begini. Nah, ini. Kemudian kabel yang satunya begini. Umpama ini kompresor. Nah, begini. Nah, cukup begini, teman-teman. Jadi seri. Ambil tengah. Ini yang umpamanya yang biasanya overload atau apa. Tapi untuk kompresor inverter itu sama, kalau dites sama, teman-teman. Nilai ohmnya antara umpamanya ini 1, 2, 3. Ini kalau kita tes 1 ke 2 nilai ohmnya sama, 2 ke 3 juga sama. Kemudian 3 ke 1 juga sama nilai ohmnya, teman-teman. Jadi makanya ya menurut saya bebas lah. Tapi kalau bisa ya yang tengah ini di bagian overload. Yang biasanya di overload, kodenya apa tuh itu? Saya nggak hafal, teman-teman. Nah, jadi kalau dites ini ada contoh saya untuk kompresor, tapi ini rusak setang, teman-teman. Nah, nggak kelihatan, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Guys, jadi yang tengah yang sini. Yang sini, ini pinggir-pinggir. Ini setangnya rusak, teman-teman. Untuk lilitan masih oke. Kebetulan nggak ada pengganti untuk setang, saya nggak ada. Kalau dapat setang yang masih oke ya masih bisa dipakai, teman-teman. Dan untuk cara tes kompresor yang bisa muter, ya kalau ada modul ya enak. Kalau nggak ada modul, sementara saya belum eksperimen untuk cara membuat alat tes kompresor inverter, teman-teman. Inverter masalahnya DC bukan AC. Kalau AC kan mudah. Kalau DC, wah, modelnya ada sensor-sensornya, teman-teman. Jadi ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita yang kebetulan kemarin bertanya bagaimana cara sambung lampu untuk tes modul kulkas ataupun freezer. Nah, ini punya saya spesial, teman-teman. Ini saya bikin dari potongan
kompresor yang tidak dipakai, kita ambil soketnya ini. Nah ini. Jadi untuk mempermudah, ini hanya apa ya? Kalau kita butuh kita pakai, kalau enggak ya disinggah nesek. Masalahnya untuk tidak setiap hari lah perbaiki yang namanya kulkas inverter. Rata-rata kan manual teman-teman. Untuk sementara ini rata-rata belum inverter. Ya banyak yang inverter, tapi yang rusak di daerah saya masih 1-2. Jadi jarang-jarang lah. Tapi untuk perbaikan sebenarnya ya enak yang biasa. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saudara kita yang masih bingung cara sambungnya. Dan saya mohon maaf atas semua kekurangannya, baik cara penyampaian ataupun kualitas video. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan sama, sehat-sehat selalu. Salam dari Doyo Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.